Assalamualaikum, hai sobat film semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, salam hangat untuk semua saudara yang dari Pulau Sumatera sampai Papua, sampai luar negeri juga. Semoga kalian semua sehat selalu dan berkah hidupnya. Amin. Kita akan menceritakan sebuah alur film cerita yang dirilis pada akhir tahun 2022, yaitu Drishyam 2, di mana Drishyam 2 versi Bollywood ini masih diperankan oleh Ajay Devgan dan juga aktor serta aktris lainnya. Dan film ini juga masih menceritakan tentang kelanjutan dari kasus yang menimpa Vijay dan keluarganya 7 tahun silam, di mana kali ini polisi berhasil menemukan jasad yang telah dikubur oleh Vijay, membuka Vijay untuk menyelamatkan keluarganya kali ini. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini hanya di Dengerin Film. Oke, let's go. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tony yang sedang melakukan transaksi obat terlarang dengan David. Akan tetapi kali ini David mengatakan pada Tony kalau ia akan berhenti dari pekerjaan kotor ini, dan David meminta bayarannya kepada Tony. Namun karena Tony tidak mau membayarnya, David pun mengambil kembali barang tersebut yang membuat Tony marah. Hingga terjadilah perkelahian antara mereka dua. Tony pun mencoba untuk menembak David, tetapi David merebut pistol tersebut dan justru tidak sengaja menembak si Tony. Nah, saat polisi datang ke sana, David langsung melarikan diri dari sana dan dikejar oleh polisi. Tetapi David berhasil meloloskan diri dan ia bersembunyi di sebuah bangunan yang belum jadi. Dan ternyata di sana ia melihat seorang pria yang baru saja selesai menguburkan sesuatu di bangunan yang belum jadi tersebut. Dan saat pria itu keluar dari sana, ternyata pria tersebut adalah Vijay. Dan kejadian itu terjadi pada tanggal 4 Oktober 2014 jam 03.25 pagi. Setelah itu David langsung pulang ke rumahnya dan berencana untuk membawa istri dan anaknya melarikan diri. Tetapi sayangnya polisi sudah mengepung rumah David, yang membuat David akhirnya menyerahkan dirinya dan ditangkap. Lalu scene pun berlanjut ke 7 tahun setelahnya, di mana Vijay kali ini sudah memiliki gedung teater sendiri dan hidup bahagia bersama istrinya Nandini dan kedua putrinya yaitu Anju dan Namu. Lalu suatu pagi, tetangga dari Vijay yang tinggal di belakang rumah, mereka bertengkar karena suaminya yang selalu mabuk dan meminta uang kepada istrinya, yaitu bernama Jenny. Tetapi karena tidak diberikan uang, sang suami pun marah dan memukuli Jenny. Nandini yang melihat Jenny dipukuli, dia pun meminta kepada Vijay untuk melerai mereka, hingga Vijay akhirnya melerai pertengkaran tersebut dan membuat suami Jenny pergi. Lalu, Vijay pun menyarankan kepada Jenny untuk melaporkannya pada polisi agar suaminya tidak memukulinya lagi. Walaupun sudah memiliki bisnis dan kantor baru, Vijay tetap menjalankan perusahaan kabelnya yang berada di seberang kantor polisi. Dan hari itu, di perusahaan kabelnya, Vijay sedang memperbaiki CCTV, di mana CCTV tersebut mengarah ke kantor polisi. Nah, setelah itu Vijay pun pergi ke kantor barunya yang berada di gedung teater dan desain Navi. Vijay pun kedatangan seorang tamu, yaitu ayah dari Sam yang merupakan korban yang jasadnya hingga kini masih belum ditemukan, yaitu Mahesh. Mahesh pun memberitahukan tujuannya, yaitu ia meminta kepada Vijay untuk memberitahukan di manakah Vijay sebetulnya menguburkan mayatnya Sam. Karena sudah selama 7 tahun mereka melakukan ritual, tetapi ritual tersebut tidak sempurna tanpa menemukan jasad dari putranya itu. Mahesh pun berjanji tidak akan memberitahukan itu kepada siapapun, termasuk istrinya.
Tetapi Vijay tidak bisa melakukan itu, bukan karena dia tidak mempercayai Mahesh, namun karena ia mengatakan ia tidak bisa melakukannya, meskipun ia mau. Setelah itu Vijay mendatangi seorang produser film bernama Murad Ali karena Vijay dan Murad Ali berencana untuk membuat film, tetapi film tersebut masih belum diproduksi karena Vijay masih belum menemukan klimaks dari cerita film yang dibuatnya. Beberapa hari setelahnya Vijay pun menemui kenalannya bernama Savio, yaitu seorang penjaga makam, dan baginya Savio adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Berpindah ke David setelah 7 tahun di penjara. David akhirnya dibebaskan, lalu ia pun pulang ke rumah dan menemui istri serta anaknya. Karena kesalahannya di masa lalu yang membuat istri dan anaknya menderita, David pun akhirnya bertekad untuk memperbaiki semuanya. Sedangkan di tempat lain, Mahesh bersama istrinya yaitu Mira, mantan komisaris polisi, melakukan upacara atau ritual kematian putra mereka, yaitu si Sam. Karena walaupun sudah 7 tahun berlalu, Mira masih belum bisa menerima jika putranya telah dibunuh dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Tetapi Vijay tidak bisa melakukan itu bukan karena dia tidak mempercayai Mahesh, namun karena memang ia tidak bisa melakukannya. Sementara Vijay mendatangi temannya yang lain bernama Nawas yang hobi minum minuman beralkohol, dan Vijay berencana untuk mengajak Nawas bermain di filmnya nanti. Karena takut cerita dari filmnya itu akan dicuri, Vijay pun mengatakan kepada Nawas bahwa ia telah membuat salinan dalam bentuk buku untuk tujuan hak cipta. Sedangkan di rumah Nandini hampir saja keceplosan mengatakan kepada Jenny jika Anju yang membunuh Sam saat Jenny memberitahukan Nandini tentang rumor yang beredar di warga setempat jika ternyata Anju dan Sam sedang bermesraan dan terlihat oleh Vijay, sehingga membuat Vijay murka dan membunuh Sam. Dan warga juga mengatakan jika Sam adalah lelaki yang baik dan Anjulah yang sebetulnya menjebaknya dan membuat Nandini marah, serta ia hampir saja mengatakan seluruh hal yang sebenarnya kepada Jenny. Beberapa hari kemudian polisi mendatangi rumah Vijay dan bertemu dengan Vijay serta istrinya. Setelah Jenny membuat laporan kepada polisi atas saran Vijay dan polisi datang pun ke sana untuk mengkonfirmasi itu. Akan tetapi kedatangan polisi yang tiba-tiba itu membuat Anju yang memiliki trauma pasca kejadian 7 tahun yang lalu. Lalu ia mengalami kejang pada malam hari karena bermimpi melihat polisi, termasuk Mira, ibu dari Sam, yang sedang menggali lubang di depan rumah mereka untuk mencari jasadnya Sam. Untungnya, Vijay langsung memanggil dokter untuk memberikan obat penenang pada Anju. Esok harinya, David bertemu dengan Vijay di kedai makan langganannya karena David sedang mencari pekerjaan, dan Martin, pemilik kedai tersebut, menyuruh David untuk bertanya kepada Vijay. Tetapi Vijay saat ini belum mencari karyawan baru. Dan malam harinya, Nandini pun mulai terbuka tentang beban yang ia simpan pasca kejadian 7 tahun yang lalu kepada Jenny. Sedangkan di tempat lain, Inspektur Sawan, kepala dari kantor polisi Ponel di dekat kantor perusahaan kabel Vijay itu, mendapatkan perintah dari atasannya untuk menjemput Gaiton, yaitu seorang polisi yang ditangguhkan pasca kejadian 7 tahun yang lalu. Dia menemui atasannya, lalu Tarun, seorang komisaris polisi yang dikenal jenius dalam memecahkan kasus, dan alasannya memanggil kembali Gaiton karena Tarun ingin menyelidiki kembali kasus Vijay yang sudah ditutup rapat-rapat. Nah, di waktu yang sama Mira juga tiba di sana, dan bukti yang membuat mereka akan menyelidiki kembali kasus Vijay adalah Jenny dan suaminya yang ternyata mereka adalah petugas polisi yang sengaja ditugaskan oleh Mira dan Tarun untuk memata-matai si Vijay dan keluarganya di rumah.
Dan mereka pun sudah tinggal di belakang rumah Vijay selama 2 tahun terakhir. Bahkan Jenny dan suaminya sudah menyadap pembicaraan Vijay dan keluarganya di rumah. Bahkan pembicaraan antara Nandini sendiri serta Jenny yang di luar rumah itu, mereka juga akan merekamnya. Tetapi suami Jenny mengatakan jika Vijay ini memang sangat pintar karena ia melarang keluarganya untuk membahas tentang kejadian 7 tahun yang lalu. Namun, Jenny menunjukkan rekaman suara pembicaraannya dengan Nadine malam itu di luar rumah, di mana Nadine mengatakan kepada Jenny jika Vijay sudah memindahkan mayat Sam ke suatu tempat yang hanya Vijay yang tahu. Dari rekaman tersebut, mereka pun mendapat 2 jawaban dari 3 pertanyaan besar, yaitu jika Vijay memindahkan mayatnya dan ia melakukan kesalahan itu. Esokan harinya, turun bersama Sawan dan Gaiton mulai mereka ulang kejadian pada tanggal 2 Oktober 2014, di mana Sam dibunuh pada malam hari itu. Mereka pun mulai mempelajari ulang dan menganalisa apa yang akan dilakukan Vijay setelah membunuh Sam dan mencari tahu kemungkinannya dari lokasi yang dapat dijangkau oleh Vijay untuk memindahkan mayat si Sam ini. Mereka pun mulai melakukan penyelidikan untuk mencari informasi, bahkan mereka menyebarkan berita bagi siapapun yang memberikan informasi baru terkait dengan kasus ini akan diberikan hadiah uang yang besar. Namun hingga beberapa hari, penyelidikan polisi masih belum mendapatkan informasi atau petunjuk yang akurat dari lokasi tempat Vijay menguburkan mayat Sam. Ditambah, laporan dari Jenny dan suaminya mengatakan jika Vijay sangat percaya diri kalau polisi tidak akan pernah bisa menemukan tempat tersebut. Tapi hal itu membuat Tarun semakin tertantang untuk segera menemukan tempat Vijay menguburkan mayat Sam. Bahkan esok harinya, Tarun pun langsung mendatangi rumah Vijay untuk berkunjung. Dan hari itu juga Vijay tidak berada di rumahnya. Namun, mengetahui Tarun adalah seorang polisi membuat Nandini dan kedua putrinya terlihat tegang dan takut. Setelah Tarun pergi, Nandini yang masih dalam keadaan cemas tiba-tiba diberitahu oleh Jenny jika polisi sedang berada di pemakaman di sebuah gereja. Dan rumornya jika di sanalah Vijay menyembunyikan mayat tersebut. Mendengarkan itu, Nandini pun panik langsung menghubungi Vijay dan memintanya untuk segera pulang. Saat Vijay tiba di rumah, Nandini pun langsung membawanya masuk ke dalam kamar. Lalu ia mengatakan kepada Vijay jika polisi baru saja datang ke rumah mereka dan polisi juga sedang mencari mayat Sam di pemakaman di sebuah gereja. Nandini terlihat sangat tegang dan takut, tetapi Vijay terlihat sangat tenang dan mengatakan kepada Nandini jika polisi akan terus menyelidikinya selama mereka masih hidup. Dan ia pun meminta Nandini untuk tidak membahas masalah apapun lagi. Ternyata kejadian tersebut adalah rencana dari polisi agar Jenny dan suaminya bisa menyadap pembicaraan antara Vijay dan Nandini di rumah. Namun sayangnya, walaupun Nandini memohon dan bersikeras ingin tahu di mana Vijay menguburkan mayat Sam, tetapi Vijay tetap tidak akan memberitahukannya. Dan itu membuat rencana polisi gagal untuk mendapatkan lokasi tempat Vijay menguburkan mayat Sam. Karena kunjungan Tarun yang tiba-tiba dan membuat keluarganya cemas, Vijay pun mengeluhkan itu kepada Sawan di kantor polisi. Sedangkan di kedai makan di seberang kantor polisi, David yang berada di sana mendengarkan beberapa orang di kedai yang membahas tentang kasus Vijay 7 tahun yang lalu. Dan mereka juga mengatakan jika ada yang melihatnya pada malam tanggal 2 dan 3 Oktober 7 tahun yang lalu akan diberikan informasi yang berguna yang dihadiahkan uang yang besar. Saat David sedang menunggu bis di depan kedai untuk pergi bekerja di luar kota, ia pun melihat Vijay yang keluar dari kantor polisi. Nah, melihat itu pun David teringat kembali dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Saat ia melihat Vijay selesai menguburkan sesuatu di sebuah bangunan yang belum jadi. David yang awalnya ingin pergi keluar kota, tetapi karena tergiur dengan hadiah uang yang dijanjikan oleh polisi, ia pun langsung pergi ke kantor polisi pada malam harinya, yang membuat Tarun dan Mira juga bergegas mendatangi kantor polisi. Nah, saat bertemu dengan Tarun dan Mira, David pun mengatakan jika ia melihat Vijay pada malam 3 Oktober
Tetapi David akan memberitahukan lokasinya jika polisi sudah memberikan uang. Karena malam itu setelah melarikan diri dari polisi, setelah membunuh ia tidak sengaja melihat PJ yang baru selesai menguburkan sesuatu lalu pergi dengan mobilnya. Mendengarkan itu, Mira pun mengatakan jika ia akan mendapatkan uangnya. Tapi setelah Mira dan suaminya kembali dengan uang yang diminta David, David pun memberitahukan lokasi tempat PJ menguburkan mayat Sam, yaitu tepat berada di bawah kakinya. Dan itu membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ternyata bangunan yang belum jadi tempat PJ menguburkan mayat Sam adalah kantor polisi yang sedang dibangun. Dan itulah alasan PJ sangat percaya diri jika polisi tidak akan pernah bisa menemukan mayat Sam. Akan tetapi David justru ditahan sementara di kantor hingga mayat Sam ditemukan. Dan jika tidak, maka David akan selamanya berada di penjara. Nah, esok harinya Tarun mendapatkan izin untuk menggali dan membongkar ruangan yang ditunjukkan oleh David. Dan mereka hanya diberikan waktu 1 hari penggalian. Penggalian pun dilakukan dan dimulai dari waktu fajar. Dan kantor polisi pun dijaga dengan sangat ketat dan benar saja. Setelah melakukan penggalian dalam beberapa jam, mereka pun menemukan kerangka tulang dari jasad manusia yang terkubur di dalam sana. Sedangkan PJ saat di rumahnya, ia memeriksa CCTV dan ponselnya, dan ia pun melihat kantor polisi yang terlihat ramai. Nah, PJ pun langsung menelpon bawahannya yang sedang makan di kedai langganannya dan bertanya tentang apa yang terjadi di sana. Bawahannya pun mengatakan jika polisi sedang menggali sesuatu di kantornya. Mendengar hal itu, PJ pun terkejut. Lalu PJ menyuruh istri dan anak-anaknya untuk tetap berada di dalam rumah, serta mengunci semua pintu hingga ia kembali. Dan PJ bergegas pergi ke kantornya. Sedangkan di kantor polisi, tim forensik pun tiba. PJ melihat dari rekaman CCTV-nya saat tim forensik membawa kotak berisi kerangka tulang untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, lalu esok harinya pun Mira dan Mahes menemui Tarun di kantor. Tarun mengatakan kepada Mira dan Mahes kalau mereka sudah mengajukan petisi untuk menginterogasi PJ dan keluarganya, dan sidang akan dilakukan siang ini juga. Lalu Tarun pun menunjukkan hasil dari laporan forensik, di mana tulang yang mereka temukan berjenis kelamin pria dan berumur kurang lebih 15 hingga 20 tahun. Dan penyebab kematiannya karena pukulan besi di bagian belakang kepala. Tarun memanggil Mahes dan Mira ke kantor polisi karena mereka membutuhkan sampel darah dari Mahes untuk dilakukannya tes DNA. Nah, di persidangan pengadilan pun mengizinkan polisi untuk menginterogasi kembali keluarga PJ selama 8 jam. Esok harinya, PJ dan keluarganya pun mendatangi kantor polisi dan diinterogasi langsung oleh Tarun dan Mira yang berada di sana. Begitu juga dengan Jenny dan suaminya yang menunjukkan rekaman pembicaraan antara Nandini dan Jenny, di mana Nandini memberitahukan jika PJ telah memindahkan mayatnya ke tempat lain, dan itu membuat Nandini terlihat shock. Tarun membawa PJ sendiri ke ruangan interogasi dan Tarun kembali bertanya kepada PJ siapakah yang membunuh Sam. Akan tetapi PJ masih tetap berpegang pada pernyataannya kalau sebetulnya ia tidak tahu siapa yang membunuh Sam. Dan hal itu membuat Tarun marah. Lalu Gaito pun bersama Mira membawa istri dan kedua putri PJ ke ruangan sebelah yang terlihat oleh PJ langsung. Mereka pun menampar Anju agar Anju mengakui jika ia membunuh Sam. Melihat keluarganya disiksa melalui ruang interogasi itu pun ditambah Anju mulai mengalami kejang-kejang, PJ pun memohon agar Tarun melepaskan keluarganya dan ia pun berjanji akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu Tarun pun mulai merekam pernyataan PJ, di mana PJ membuat pengakuan pada tanggal 2 Oktober 2014 ketika ia pulang dari kantor pada malam hari. PJ melihat ada seorang pria yang berusaha menyelinap masuk ke rumahnya. Melihat itu, PJ pun langsung mengambil tongkat dan memukul punggung pria tersebut, yang membuat pria itu pun terjatuh dan kepalanya terbentur, hingga menyebabkannya tewas di tempat dalam keadaan panik dan bingung. Ia pun yang tak ingin dilihat keluarganya langsung memasukkan jasad pria tersebut ke dalam karung, lalu menguburkannya di kantor polisi yang sedang dibangun, karena ia merasa di sanalah tempat yang paling aman. Nah, setelah mendapatkan pengakuan dari PJ, esok harinya polisi langsung membawa PJ ke pengadilan.
Akhirnya PJ pun diadili dan disidang, sedangkan di tempat lain Murad Ali yaitu produsen film yang melihat berita video tersebut melihat dan terkejut. Ia pun langsung pergi menemui Tarun karena ia ingin memberitahukan sesuatu hal yang sangat penting tentang PJ. Nah, saat bertemu, Murad pun menceritakan padanya pada tahun di mana di sana juga ada Mira dan suaminya, tentang perkenalannya dengan PJ pada tahun 2016, di mana PJ mengajaknya bekerja sama membuat sebuah film dengan naskah film yang dimiliki oleh PJ, dan di mana cerita dari naskah tersebut terdengar sangat mirip dengan pengakuan PJ di kantor polisi. Tetapi cerita tidak sampai di situ saja. Di bagian kedua dari naskah filmnya adalah tentang di mana ia sadar kalau suatu saat polisi akan menemukan mayat tersebut dan bagaimana ia mengumpulkan bukti untuk melawan dirinya sendiri, serta mengakui jika ialah yang membunuh demi menyelamatkan keluarganya. Tetapi karena klimaks dari cerita ini tidak disukai oleh Murad dan karena karakter utamanya kira tertangkap, ia dan PJ belum sempat untuk memproduksi filmnya hingga mereka menemukan klimaks yang cocok dan disukai oleh mereka. Karena takut ceritanya akan dicuri dan kehilangan hak cipta, mereka pun menerbitkannya dalam bentuk buku 1 tahun yang lalu. Dan itulah alasan Murad Ali menemui Tarun, karena buku tersebut diterbitkan atas nama dirinya. Sedangkan di pengadilan, PJ membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut terheran-heran karena ia mengatakan jika ia dipaksa membuat pengakuan, di mana kata-kata dari pengakuan itu diambil dari sebuah buku berjudul The Risam, dan buku The Risam sendiri adalah buku yang sengaja diterbitkan oleh PJ dengan nama penerbit Murad Ali. Sementara Murad Ali kembali menceritakan ketika PJ kembali menemuinya setelah naskah selesai karena ia ingin mengubah akhir dari cerita filmnya. Ia pun menanyakan pendapat padaku. Karena cerita film ini berlatarkan kota Pondok, PJ pun menanyakan apa yang akan dilakukan polisi jika mereka benar-benar menemukan mayat tersebut. Karena Murad memiliki hubungan baik dengan polisi, ia pun akhirnya mencari tahu dan mendapatkan informasi tentang prosedur yang akan dilakukan polisi, dan ia pun memberitahukan itu kepada PJ. Dan berdasarkan informasi tersebut, PJ membuat akhir cerita dari filmnya di waktu yang sama. Tarun pun mendapatkan telepon dari Goiton, di mana di dalam persidangan saat hakim memeriksa laporan dari hasil DNA dari kerangka tulang yang ditemukan, jika kerangka tulang tersebut bukanlah putra Mira, dan hasil tersebut membuat seisi ruangan terkejut. Dan klimaks dari film PJ adalah kejadian yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya, di mana ketika ia sadar jika suatu hari polisi akan menemukan mayat tersebut, ia pun mulai merencanakan langkah yang akan ia ambil, yaitu dimulai dengan mencari mayat yang memiliki umur, tinggi, berat badan, juga jenis kelamin yang cocok dengan Sam, termasuk penyebab kematiannya. Hingga suatu hari ia menemukan mayat yang cocok yang dikubur di pemakaman gereja. Karena itulah sebetulnya PJ mendekati dan berkenalan dengan Savio, yang merupakan penjaga dari makam tersebut. Hingga mereka menjadi teman dekat, karena PJ sering membantu dan mengunjunginya. Bahkan PJ membantu Savio yang sedang terlilit hutang. Nah, PJ tahu berapa lama mayat manusia akan berubah menjadi kerangka. Dan pada waktunya, PJ pun memberitahukan Savio tentang kebutuhan yang mengenai kerangka dari mayat yang cocok dengan Sam. Nah, karena Savio memiliki hutang budi, ia pun membantu VJ untuk mendapatkan kerangka tersebut. Dan selama ini VJ juga mengetahui dari Murad tentang prosedur yang akan diambil polisi jika mereka menemukan mayat, yaitu polisi akan membawa mayat tersebut dan melakukan otopsi, yaitu akan membawa mayat tersebut dari pondok ke Fakultas Kedokteran yang berjarak 3 jam dari sana untuk melakukan otopsi, dan setelah itu mayat tersebut akan dikirim untuk dilakukan tes DNA, dan semua itu dilakukan saat siang hari. Karena itulah PJ mulai mendekati dan berkenalan dengan Nawas yang bekerja sebagai security di gedung Fakultas Kedokteran di bagian Departemen Forensik. Hingga mereka menjadi teman baik dan Nawas sering mengajak Vijay untuk minum di tempat kerjanya. Setelah mendapatkan kepercayaan Nawas, PJ pun hanya menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya tibalah hari yang ia takut, yaitu di mana polisi berhasil menemukan mayat Sam.
Hari itu saat di kantor polisi, ketika Vijay melihat polisi membawa kerangka menuju Fakultas Kedokteran, Vijay lalu mengambil tas berisi kerangka yang sudah ia siapkan, kemudian mengikuti mobil polisi menuju Fakultas Kedokteran. Di tengah jalan, Vijay menghubungi Nawaz dan mengatakan kalau ia akan menemuinya di tempat kerja. Lalu malam harinya saat Nawaz tertidur karena mabuk, Vijay pun langsung pergi ke ruangan penyimpanan barang bukti untuk menukar kerangka milik Sam dengan kerangka yang dibawanya. Setelah itu pun Vijay membawa kerangka itu lalu menghancurkannya menggunakan cairan asam. Karena bukti yang tidak kuat ditambah hasil tes DNA yang tidak sesuai, pengadilan akhirnya membebaskan Vijay dari semua tuntutan dan memberhentikan kasus ini selamanya. Nah, ketika Vijay keluar dari pengadilan, ia pun bertemu dengan Mira dan Mahesh bersama dengan Murad Ali. Tetapi Vijay tidak berani menatap wajah mereka dan tetap berjalan sambil menunduk. Di akhir film, Vijay pun menaruh abu di depan rumah Mahesh. Ia pun memberikan kepada Mahesh apa yang Mahesh minta. Dan dengan abu tersebut, Mahesh serta Mira bisa melakukan ritual terakhir dengan membuang abu Sam ke danau. Dan kejadian itu disaksikan oleh Vijay dari kejauhan. Selama ini, Mira dan polisi merasa telah mengawasi Vijay. Tetapi kenyataannya, Vijay lah yang mengawasi mereka selama ini. Dan film pun berakhir. Itulah rangkuman alur film dari film ini, di mana dengan kecerdasannya Vijay akhirnya mampu menyelamatkan kembali keluarganya dari kehancuran. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga kalian semua diberikan kebaikan. Thank you and see you.